Saya itu intel Ah, yang menyamar. terus. Saya juga masuk ke dalam geng motor itu. Saya ditugaskan di sana. Atasanmu yang tugasan? Ya, saya juga termasuk penyidik juga. Oh, Plat DPO siapa aja? Fiktif apa asli itu? asli. Si Peggy itu, Andi, Denny, sama Adu. Ya, Aldo kan ada namanya, bukan kamu. Nah, barang buktinya masih ada. Masih ada. Sebenarnya mereka tahu kepolisian itu. Barang bukti secara CCTV itu tahu. Secara jelas dan gamblang. Ya. Dirusak. Masih utuh apa dirusak? Ya, masih Komen ada. kasus Sambo itu, ya. Tapi saya tidak tahu di mana. Disembunyikan di kantor kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Ya, saya sebenarnya sampai saat ini masih belum percaya apakah terkait dengan jin korin ini benar apa tidak ya. Karena mau tidak percaya, tapi apa yang disampaikan oleh orang yang dirasuki oleh jin korin ini sepertinya benar adanya. Nyambung dengan pernyataan-pernyataan dari para saksi ya. Ada pernyataan para saksi atau netizen, kemudian dari Mbak Widya, di mana secara gamblang dan tegas mengatakan bahwa si Aldo itu adalah oknum polisi yang ikut terlibat di dalam pembinihan Eki dan juga Vina. Si Aldo ini katanya dia menerima uang dari si bandar ini untuk menyewa para geng motor agar bisa menghabisi si Eki dan Vina. Dan si Aldo ini juga teman-teman katanya dia ini sering bergaul dengan geng-geng motor ini. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang lebih memahami ya terkait dengan jin korin ini. Teman-teman bayangkan dalam pernyataannya ini dia mengatakan bahwa si Aldo ini adalah oknum polisi. Kemudian barang bukti berupa CCTV itu mereka sembunyikan. Dan memang permainan yang mereka lakukan ini sangat cantik. Mereka tahu betul bahwa setelah mereka melakukan sesuatu, apalagi yang harus mereka lakukan agar kelakuannya mereka itu tidak diketahui. Sehingga begitu cepat CCTV itu disembunyikan. CCTV itu kan banyak. Ada yang dari jarak jauh, ada yang di sekitaran lokasi kejadian. Tetapi infonya pada saat bersamaan, beberapa CCTV di beberapa lokasi itu bisa rusak. Kira-kira menurut teman-teman ini masuk akal tidak ya? Ya beginilah kalau peristiwa yang melibatkan anak-anak seorang pejabat. Berulang kali saya katakan kita kasihan sama ayahnya Eki ini. Dia tentunya bagikan buah si malakama. Dia maju kena, dia mundur juga kena. Di 2016 dia menangani kasus narkibi. Dia menangkap narkibi di pelabuhan Cirebon. Di saat yang bersamaan juga anaknya juga mengetahui tentang peristiwa itu. Tentunya bandar merasa terancam, terusik.
Pertanyaannya sekarang, apakah Kapolri berani mengungkapkan kasus ini? Dan info terbaru teman-teman, bahwa si Andi yang dicari selama ini ternyata diduga anak seorang mantan. Itulah. Dan katanya lagi, si Andi ini sudah lulus Akpol. Keren kan? Setelah menghabisi nyawa orang, tiba-tiba sekarang dia sudah lulus Akpol. Mau jadi apa? Benar nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Jadi salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi Dari blunder. Awalnya ada BPKP Mbak katanya. itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Gitu. Jadi dia nggak tahu sama Tidak tahu sama sekali. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama. Enggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Putar baliknya si Linda ini, ketika ditanya oleh wartawan terkait dengan film itu, dia katakan bahwa itu tidak benar karena mereka tidak meminta informasi dari narasumbernya, yaitu saya. Dari kalimat ini secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, si Linda ini mengatakan bahwa dia adalah pelaku, salah satu pelaku. Kemudian ketika pada pertanyaan berikut, wartawan bertanya bahwa pada saat kejadian apakah Linda ada di lokasi? Dia bilang tidak, bahwa dia ada di rumah. Memang ini orang ini manusia yang paling putar balik di seluruh dunia. Apakah kepolisian berani menginterogasi si Linda ini? Karena dia sampaikan bahwa dia ini adalah narasumber. Narasumber artinya dia mengetahui segala peristiwa itu. Dan bisa jadi dia juga merupakan salah satu pelaku, tetapi berpura-pura berperan sebagai narasumber. Kalau Anda mengetahui semua peristiwa, kalau Anda berani membantah bahwa film Vina itu tidak benar, sesungguhnya artinya Anda mengetahui peristiwa Vina yang sesungguhnya, peristiwa Vina yang sebenarnya. Kalau Anda mengetahui peristiwa Vina yang sesungguhnya, artinya Anda bisa saya duga bahwa Anda termasuk di dalam kelompok itu. Berapa sih Anda dibayar untuk menutupi peristiwa ini? Dan katanya si Aldo ini dibayar 5 miliar untuk menghabisi nyiwinya si Eki ini. Ya mungkin dari 5 miliar si Linda ini mungkin dapat 1 juta kali ya. 1 juta kalau di tahun 2016 lumayan lah. Bisa buat jajan sebulan. Hai. Ada orang yang nggak tenang nih memberi keterangan palsu. Siapa tuh? Tentang kasus Vina. Siapa dia? Si Aib sama Linda palsu. Aib. Udah mulai nggak tenang mereka. Udah diomongin nih, banyak orang berstatement, banyak orang ngomong bahwa seorang Aib ini adalah memberi keterangan palsu itu ada pidananya loh. Makanya hati-hati. Lu selama ini kan ada yang nyuruh nih untuk bersuara. Tahun 2016 Anda nggak jadi saksi loh. Ada dipanggil nggak datang. Sekarang lu teriak-teriak mau jadi saksi, mau bersumpah demi Tuhan, demi teteh bengek. Siap-siap
penjara menanti Anda. Ada malah nih pengacaranya Hotman, si Fitri itu. Kemana dia menghilang? Makanya jangan menghadirkan lidah palsu. Gak tahu apa tujuan Anda? Duit? Untuk menyalonkan diri menjadi bupati. Nanti mau nyalek. Orang mau nyalek kan membutuhkan duit. Bilang itu Fitri, bosmu tuh sibuk klarifikasi sana sini tuh. Salam Paras. Salam Paras. Memang si Eneng ini nih kalau nyelotek ya hancur, meledak. Ya, soal kesaksian si Aep dan juga si Linda palsu ini aneh juga ya kesaksiannya mereka ini. Katanya si Aep ini pernah dipanggil menjadi saksi pada tahun 2016 tetapi dia tidak hadir. Kemudian ada info terbaru katanya si pengecaranya si Linda ya itu ternyata seorang calon wali kota atau calon bupati. Bisa jadi orang ini pansos ya menumpang atas peristiwa ini agar dia bisa dikenal oleh banyak orang. Ya kita tahu kan bahwa peristiwa ini yang sesungguhnya adalah karena adanya narkibi. Kalau berbicara soal narkibi, pasti para bandarnya ini punya uang yang sangat banyak. Jadi bisa kita duga bahwa para pengecaranya ini juga dibayar oleh para bandar untuk bisa mengelabui, menutupi peristiwa-peristiwa ini. Tetapi mereka lupa kalau intelijen dari para netizen Indonesia itu sangat dahsyat saat ini. Peristiwa Sambo saja selesai, apalagi peristiwa yang ecek-ecek seperti ini. Mau bandar narkibi sekalipun, netizen tidak akan gentar, netizen tidak akan takut. Bongkar-bongkar Yuk. tentang kasus Vina. Ada seorang oknum jenderal, oknum polisi mulai ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Seorang Peggy yang kuli bangunan ini pasti akan bebas. Satu, kalau sampai Peggy ini lolos dari jerat hukum, mereka kan sibuk-sibuk ini kriminalisasi seorang Peggy. Padahal pelaku sebenarnya adalah cucunya seorang jenderal. Ini lagi ada seorang mantan bupati ini sibuk klarifikasi sana, klarifikasi sini, klarifikasi. Kalau Anda tidak ada sangkut pautnya sama kasus Vina, los, santai, nggak perlu klarifikasi, nggak perlu apa, santai aja. Mau dihujat kayak apa? Kalau orang tidak melakukan sesuatu, akan santai, akan damai, akan ini. Kalau orang yang bersalah di mana-mana, hidupnya tidak akan tenang. Sibuk mencari kebenaran, sibuk membela diri, sibuk ini semuanya. Itu contoh-contohnya orang yang bersalah. Salam Waras. Tahu aja sih Mbak ini ya. Ya, orang yang merasa bersalah akan sibuk memberikan klarifikasi ke sana kemari. Dan saat ini saya tidak bisa membayangkan kalau si Peggy Setiawan yang palsu ini, jika nantinya dia dibebaskan, tentunya ini akan membuat marwah dari institusi kepolisian akan hancur berantakan. Bahwa mereka akan dicap sebagai polisi yang salah tangkap terus. Yang selalu salah tangkap, dan salah tangkap. Karena di balik peristiwa ini sesungguhnya ada anak dari mantan jenderal yang terlibat di dalamnya. Maka tidak heran kalau
seorang Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan yang menjadi sasarannya mereka. Karena mereka mau menutupi cucunya mereka yang diduga saat ini sudah lolos sebagai akpol. Keren. Keren, keren, keren. Negeri kita ini sangat keren. Punya jabatan hanya mau untuk menghancurkan rakyat kecil. Setiap kali mereka melakukan kejahatan, selalu rakyat kecil yang menjadi korban. Ini luar biasa. Dan saya melalui video ini sampaikan kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Ayolah, jangan hanya diam saja. Peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Peristiwa ini melibatkan bindir-bindir narkoba, narkibi. Bapak Kapolri pernah menyampaikan bahwa jika saya kedapatan atau saya mendapatkan para anggota saya melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang tidak sesuai dengan SOP, maka saya akan tidak segan-segan memecat mereka. Peristiwa Vina Cirebon sangat jelas bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat telah melakukan kesalahan fatal dengan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Peggy Setiawan yang merupakan kuli bangunan. Sesungguhnya ada Peggy Setiawan yang asli yang sampai saat ini masih berkeliaran di luar sana. Sesungguhnya DPO itu harusnya masih ada, bukan sudah selesai. Masih ada yang namanya si Aldo, masih ada yang namanya si Andi, masih ada yang namanya Peggy Setiawan. Tetapi kenapa kalian sangat terburu-buru untuk menghilangkan dua DPO itu? Apakah karena DPO itu di antara ketiga DPO itu adalah anak seorang mantan jenderal, anak seorang mantan pejabat? Apakah kalian para oknum-oknum kepolisian ini sudah menerima suap dari para bandar narkoba? Sehingga kasus ini sangat bertele-tele sampai 8 tahun. Tidak pernah selesai-selesai. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Salam Baras.